Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, bertemu kembali pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan ini, sebelum Ibu menyampaikan materi, yaitu materi bab pertama tentang mengemukakan pendapat atau argumen dalam berdebat. Sebelum Ibu mulai materi berikutnya, Ibu sampaikan sebuah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam itu salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi, yang terdiri atas 2 baris setiap bait. Berikut gurindam. Jika masih tinggalkan sholat, mari kita segera bertobat. Jika masih tinggalkan sholat, segeralah bertobat agar selamat. Bila terbiasa berkeluh kesah, masalah mudah terasa susah. Jika selalu berkeluh kesah, hati bimbang, mudah lelah. Demikian anak-anak contoh gurindam. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah yang terkandung pada gurindam tersebut. Berikutnya, kalian menyimak materi tentang mengemukakan argumen atau pendapat dalam berdebat. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan mudah-mudahan di akhir materi kalian bisa memahami. Untuk itu kalian simak video berikut dari awal sampai akhir, karena nanti ada sebuah tugas yang berkaitan dengan video tersebut. Anak-anak, silahkan kalian menyimak. Selamat menyimak video berikut. Materi semester genap tahun ajaran 2020-2021. Bab yang pertama yaitu mengemukakan argumentasi dalam debat. Terdiri atas subbab: A. Definisi, bentuk dan jenis debat. B. Esensi debat. C. Analisis isi debat. D. Konstruksi debat. Dan E. Praktik debat. Subbab definisi, bentuk dan jenis debat. Berikutnya dijelaskan masing-masing subbab. Yang pertama, definisi debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isi dengan saling memberi alasan
untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat dapat melibatkan dua orang tim atau kelompok orang. Debat bukanlah permusuhan, melainkan kegiatan berpikir bersama. Peranan debat dalam masyarakat demokratis dapat digunakan pada berbagai bidang, antara lain 1. Perundang-undangan, 2. Politik, 3. Perusahaan, 4. Hukum, dan 5. Pendidikan. Berikutnya bentuk debat. Ada dua bentuk debat, yaitu debat Inggris dan debat Amerika. Bentuk debat dapat dibedakan. Yang pertama, debat Inggris. Maksudnya adalah ada dua kelompok berhadapan, pro dan kontra. Ditentukan dua pembicara dari masing-masing kelompok. Seorang moderator sebagai pemimpin debat. Contoh bisa dilihat posisi debat Inggris. Terdapat pada gambar sebelah kanan. Berikutnya debat Amerika. Debat Amerika itu terdiri dua kelompok berhadapan, masing-masing menyiapkan tema berdasarkan penelitian dan argumen. Debat di depan juri atau publik. Setiap anggota kelompok berkesempatan menyampaikan pandangannya. Tersebut ciri-ciri dua bentuk debat. Selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis debat. Berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya, debat dapat diklasifikasikan. 1. Debat parlementer atau majelis, yaitu untuk memberi dan menambahi dukungan terhadap suatu undang-undang dengan pendapat, mendukung, menentang setelah mendapat izin dari majelis. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat ini lebih sulit dan menuntut persiapan matang. Pembicara pertama, yaitu afirmasi, menyampaikan pidatonya dan diteliti diperiksa oleh pembicara pertama atau negatif. Dalam hal ini adalah lawan debat. Yang kedua, setelah 7 menit penanya diberi kesempatan menyampaikan pengakuan dari pemeriksaan ulang. Yang ketiga, pembicara kedua, yaitu pembicara negatif, mengemukakan kasus negatif dan seterusnya diteliti ulang oleh tim afirmasi. Yang ketiga, debat formal. Debat formal itu untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul kepada pendengar. Tiap tim diberi waktu bagi pembicara konstruktif ataupun bantahan. Penggunaan jenis debat. Ketiga tipe debat tersebut dapat digunakan di sekolah maupun perguruan tinggi. Debat parlementer biasa digunakan di badan-badan legislatif. Sedangkan debat pemeriksaan ulangan merupakan suatu teknik debat yang dikembangkan di kantor pengadilan. Adapun debat formal didasarkan pada konvensi-konvensi debat bersama secara politis.
Subbab yang kedua yaitu esensi debat. Unsur debat terdiri atas 1. Mosi, 2. Tim afirmasi atau tim positif, 3. Tim oposisi atau tim negatif, 4. Tim netral, bisa hadir atau tidak, 5. Penonton yang merupakan sebagai juri dan yang dipanggil, 6. Moderator, dan 7 adalah penulis atau notulis. Yang kedua, tim debat. Tim debat terdiri atas tim positif atau disebut juga dengan afirmasi, afirmasif atau government team. Merupakan tim yang mendukung atau setuju dengan topik atau mosi, bertugas membela atau menyetujui mosi, memberikan definisi, parameter, penjelasan terperinci, argumen yang jelas tentang mosi. Kedua adalah tim negatif atau tim lawan, menentang, atau disebut juga dengan opposition team. Adalah tim yang menentang atau tidak setuju dengan topik atau mosi yang diperdebatkan. Berikutnya, esensi debat berkaitan dengan tata cara debat. Yang pertama, pembukaan disampaikan oleh moderator. Kedua, penyampaian pernyataan tiap tim terhadap mosi. Ketiga, pelaksanaan inti debat. Keempat, kesimpulan. Kelima, penutup. Subbab yang ketiga adalah konstruksi debat. Debat tersusun atas beberapa bagian, yaitu 1. Mosi. Mosi itu berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Dalam hal ini, adanya mosi harus ada yang mendukung dan ada yang menentang mosi. Kedua, yaitu pendapat dan argumen tim, afirmasi, oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Dalam hal ini, pendapat atau argumen merupakan skema pembicara dalam debat, senjata untuk memenangkan. Skema mempertahankan posisi yang merupakan titik tolak, alasan, contoh, konkret, menarik kesimpulan, seruan bertindak. Yang kedua, skema dialektis mengemukakan titik tolak argumentasi, kemungkinan argumentasi kontra, terperinci, dan seruan bertindak. Berikutnya, konstruksi yang ketiga adalah simpulan isi debat. Simpulan isi debat berhubungan dengan penalaran. Pola penalaran ada 2, yaitu deduktif dan induktif. Dalam debat menggunakan pola penalaran induktif, yaitu 1. Generalisasi, 2. Hubungan sebab akibat, 3. Hubungan akibat sebab, 4. Hubungan sebab akibat berantai, 5. Pola analogi. Debat
Dalam membuat kesimpulan ada beberapa langkah-langkah, yaitu 1. Memusatkan perhatian. 2. Menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. 3. Mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat. 4. Mencatat secara cepat isi bacaan. 5. Menentukan tema atau inti bacaan. 6. Menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Berikutnya, cara menarik kesimpulan dengan penalaran induktif. 1. Generalisasi. 2. Hubungan sebab akibat. 3. Hubungan akibat sebab. 4. Hubungan sebab akibat berantai. 5. Pola analogi. Subbab yang keempat adalah analisis isi debat. Adapun analisis isi debat berkaitan dengan 1. Isi debat. 2. Ragam bahasa debat. 3. Kebahasaan debat. Isi debat meliputi mosi, pernyataan sikap pendapat. 3. Argumentasi. Adapun ragam bahasa debat. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah sebagai berikut. 1. Struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. 2. Struktur wacana bersifat normal, mengacu pada standar konvensi naskah. 3. Singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. 4. Cermat dalam menggunakan unsur baku istilah, kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. 4. Cermat dan konsisten menggunakan penalaran dan penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, maupun analisis data. 6. Menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. 7. Dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum atau objektif. 8. Menghindari bentuk persona dan ungkapan yang bersifat subjektif. Berikutnya kebahasaan yang ada pada debat. Kebahasaan dalam debat menggunakan penyambung antar kalimat. Contoh penyambung antar kalimat atau konjungsi antar kalimat adalah jadi dan oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat. Konjungsi jadi menyatakan kesimpulan, adapun konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Subbab yang kelima adalah praktik debat. Dalam praktik debat yang harus diperhatikan meliputi 3 penilaian, yaitu 1. Susunan mosi. 2. Prinsip penilaian debat. 3. Prinsip debat. Subbab yang kelima adalah praktik debat. Ada beberapa subbab, yaitu susunan mosi, sistem penilaian debat, dan prinsip debat.
Adapun mengenai susunan mosi yang perlu diperhatikan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah mosi debat yang seimbang. 2. Pilihlah mosi yang menarik. 3. Fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. 4. Berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan. 5. Pilihlah mosi debat yang layak. Berikutnya prinsip debat. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Pernyataan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Tindakan yang kiranya menghina, merendahkan, atau komentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. 2. Analisis kritis, sintesis, keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensi merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami, merupakan kunci sukses dari debat. Ketiga, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. 4. Batasi argumen maksimal 3 poin. 5. Gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. 6. Ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. 6. Sajikan konten atau substansi dengan akurat. Gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan Anda. Berikutnya, pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Terakhir, kesimpulan debat merupakan kesimpulan secara final. Berikutnya sistem penilaian debat. Ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu unsur isi, 2. Unsur tata perilaku dan cara penyampaian, 3. Unsur struktur atau metode yang digunakan pada debat. Demikian anak-anak materi bab pertama untuk semester yang kedua atau semester genap. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahami tampilan atau sajian garis besar materi tentang mengemukakan pendapat atau argumen melalui debat. Berikutnya tugas yang pertama untuk semester yang kedua ini adalah setelah menyimak video materi tentang debat, jelaskan kembali esensi debat. Sampaikan melalui media voice note atau FN tidak lebih dari 5 menit. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerjakan tugas dari ibu. Untuk mengakhiri pertemuan materi kali ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Yang